mawaddah warahmah menurut agama kita. Walaupun itu diawali sama sebuah perjinahan. Ya iyalah. Apakah setelah dia melakukan hal-hal kebaikan itu perjinahan itu tertutup atau gimana? Tertutup lah. Allah tuh Maha Rahman dan Rahim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu secara kafah, Allah akan mengampuni. Taubat sebesar apapun dosa kita, kalau Allah sudah bilang jadi, maksudnya diampuni. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Sorga itu bukan punya malaikat, sorga itu bukan punya nabi. Nah itu dia. Berarti kan pintu tobat itu kita selagi masih hidup ya. Kalau udah mati nggak bakalan terbuka. Sadidu wa qarribu wa abshiru. Persiapkan dirimu bahwa sorga itu bukan milik lu. Sorga itu bukan milik nabi. Sekelas nabi aja masih butuh bantuan Tuhan. Dia bilang gitu kepada sahabat, wala anta ya Rasul, termasuk engkau. Iya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Rahmat Allah itu luar biasa. Artinya surga itu kalau guru-guru itu, ustadz-ustadz atau kiai itu hanya menuntun aja dong. Mengarahkan aja bahwa ini yang benar. Iya. Masalah dia surga atau neraka bukan. Tapi secara tuntunan agama, ustadz, kiai cuma menuntut. Tapi surga itu bukan milik ustadz. Neraka itu bukan milik ustadz. Jadi tanggung jawab ustadz atau guru? Orang lah. Oh bukan. Iya. Sama kayak rumah tangga. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Iya. Nikah itu kan sunnahku, bukan Nabi. Siapa yang mengikuti sunnahku berarti dia akan aku akui. Terjadilah pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, ada perselingkuhan. Berarti ada yang salah di rumahnya. Rumah tangga itu. Kenapa manusia lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain? Manusia dikasih akal, dikasih iman. Dengan adanya akal masuk ke dalam hati, jadilah iman. Dengan itu bisa memfilter semua yang kira-kira baik dan buruk. Tapi sebenarnya dalam rumah tangga itu terlalu banyak orang-orang itu yang menyesali diri sendiri, Guru. Contoh, dia bilang dia selalu berkorban untuk keluarga, walaupun dirinya sendiri itu kadang-kadang tidak nyaman, tidak baiti janati. Makanya begini, nikah itu kan kalimatnya nakaha yang ibu nikahan. Awalnya kalimatnya 5 itu ada nun niat. Orang nikah tuh niat dulu, mau gua bawa kemana nih, arah bahtera rumah tangga gua. Niat dulu. Setelah niatnya memang lillah karena Allah, nyari pahala dan pengen ngikut umat Nabi, baru ada kaifiyah, tata cara nikah. Tata cara dalam Islam kudu akad dulu, baru punya anak. Baru dah tuh ada kalimat hak nikah. Hikmah dari nikah itu baiti jannah. Iya, jadi kan baiti. Tapi banyak terjadi perselingkuhan itu kan karena tidak adanya bibit-bibit baiti janati, Guru. Lah makanya sebelum kita menikah itu dalam Islam ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu dibarengi dengan akal. Ta'aruf itu perkenalan antara laki dan perempuan. Setelah dia berkenalan, dia benar menurut dia yakin bahwa dia akan hidup dengan dia sakinah mawaddah warahmah. Tapi di tengah jalan terjadi pertengkaran. Ya. Pertengkaran itu selagi bisa diakali, selagi bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, berarti jalan tengahnya cerai.
walaupun cerai dilarang, bukan dilarang, dibenci oleh Allah. Walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Untuk melanjutkan pernikahan itu menurut kita nih nggak dapat. Ya lebih baik cerai daripada terjadi perselingkuhan. Nah, ini yang itu cerita dia kemarin tuh. Begitu dah. Kalau begini mah perempuan jadi pada nurut begini. Kadang-kadang gini guru, dia merasa sudah kita cintai, sudah kita ratukan, bahasa orang kali. Lu udah ratuin tapi lu kadang-kadang kurang ajar. Cuman kekurang ajaran lu karena gua taat sama agama ya. Ya udahlah gue tutupin. Akhirnya sang laki-laki ini menjadi korban secara psikologis. Iya. Nah seperti ini gimana? Ketika dia telah menjadi korban, tapi dia karena kita budaya timur, seperti itu kan hal yang naif banget lah gitu. Kira-kira solusinya gimana? Solusinya cuma satu. Berdoa. Nggak ada lain. Karena Al-Quran tidak bilang an-nisa'u qawwamat 'ala rijal. Quran bilang ar-rijalu qawwamuna 'ala Indonesia. kepala rumah tangga. Seapapun bini kita, seapapun bini kita, kelakuan dan lain sebagainya, selagi bisa diredam, kita akan terjadi nanti pertengkaran di dalam hati. Menang dia, menang dunia, menang akhirat. Nggak apa-apa jadi korban. Menang dunia dalam hal apa? Mencegah tidak terjadinya konflik perceraian. Turun nih ke alam kubur, dapat nikmat kubur. Walaupun di dunia itu kayak Nah, iya, Nabi menikah dengan Siti Khadijah, ya. Terus menikah dengan Siti Aisyah, menikah lagi dengan yang lain. Itu kan karena Nabi disebut dengan khususiyah, tapi sebagai manusia juga ada, maksudnya ada pertengkaran karena Nabi jadi sifatnya khususiyah. Allah jaga itu. Kita ini bukan Nabi, tapi paling kali kita bercermin kepada Nabi bahwa laki-laki memang tulang punggung dari segala-galanya. kasihan juga jadi laki-laki ya. Nah, iya, Adam. Kenapa bisa terjadi pertengkaran antara Habil dan Habil, Iya. dan Labuda dan Iklimah? Karena memang perbuatan perempuan itu Nabil. Nabi Adam cuma bisa berdoa dan dikasih solusi oleh Adam. Siapa yang korbannya diterima, dialah yang dinikahkan dengan dia cintai. Itu kan namanya pengorbanan seorang bapak. Dengan adanya pertengkaran anak itu, makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, itu diperbaiki dulu di dalam, baru. Berarti memang sebenarnya laki-laki itu berat. Oh ya. iya. Tapi kadang-kadang diencerin sama perempuan nih. Jadi gini Ted, ya.